Halo, selamat malam. Anda menyaksikan program spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama saya, Ayu Rahmawati. Pemerintah Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 2060 dengan berbagai kebijakan dan langkah aksi di lapangan. Mulai dari mempercepat transisi energi dari fosil menjadi energi baru terbarukan, hingga berbagai proyek besar seperti PLTB, PLTS, dan lain sebagainya. Menjadi tonggak untuk komitmen energi yang ramah lingkungan. Sementara di sisi pengelolaan hutan, pemerintah menggandeng pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mengelola hutan menjadi lebih lestari. Indonesia juga menjadi contoh dunia bagaimana sebuah hutan dikelola secara berkelanjutan di tengah tantangan terjadinya kebakaran hutan. Dan senang sekali telah hadir bersama saya melalui sambungan virtual ada Ibu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu Laksmi, selamat malam. Apa kabar, Ibu? Selamat malam, alhamdulillah sehat walafiat. Baik, selanjutnya kita juga memiliki narasumber yang kedua, ada Mbak Suhaila Hakim selaku Country Director Tony Blair Institute for Global Change. Mbak Ella, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Mbak? Selamat malam Mbak Ayu, alhamdulillah sehat juga. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktu bersama kami malam hari ini. Saya ingin memulai diskusi ini dari Ibu Laksmi terlebih dahulu. Bu Laksmi, Anda di KLHK pasti sangat mengetahui bagaimana komitmen pemerintah selama 10 tahun ke belakang untuk mengurangi emisi karbon dan juga mengurangi isu-isu lingkungan, dampak-dampak buruknya harus dikurangi. Menurut Anda bagaimana selama 10 tahun ke belakang langkah-langkah pemerintah yang telah diambil untuk sektor ini? Baik, terima kasih. Jadi kabinet ini mulai di tahun 2014 dan dalam konteks agenda pengendalian perubahan iklim, di tahun 2015 komunitas global menyepakati instrumen baru atau era baru dalam komitmen pengendalian perubahan iklim secara global dengan disepakatinya persetujuan Paris atau Paris Agreement di tahun 2015. Dan segera setelah itu sesuai dengan Paris Agreement dan juga sesuai dengan amanah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 huruf H, maka Indonesia meratifikasi perjanjian Paris atau persetujuan atau Paris Agreement tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Dan setelah itu upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi dan juga upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan iklim melalui aksi-aksi adaptasi dilakukan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kita sudah punya komitmen dalam bentuk dokumen Nationally Determined Contribution yang kita sudah tingkatkan 2 kali di tahun 2016 kita submit, 2021 kita tingkatkan, 2022 kita tingkatkan. Dan saat ini kalau kita lihat dari capaian pengurangan emisi gas rumah kaca secara total sampai dengan tahun 2023 yang lalu, ini menunjukkan bahwa kita telah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 36,76% bila dibandingkan dengan skenario bisnis as usual. Komitmen kita, target kita adalah 31,89% di tahun 2030. Tapi alhamdulillah di emisi gas rumah kaca inventarisasi di tahun 2023 kita sudah menunjukkan pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 36,76%, yang berarti lebih atau melebihi dari target yang memang kita tetapkan. Dan upaya ini akan terus berlanjut karena komitmen kita sampai dengan 2030 dan juga kita punya komitmen untuk bisa mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Jadi itu rangkuman utamanya dari hasil-hasil kerja selama 10 tahun ini. Oke, baik. Jadi komitmen sudah terbentuk, target juga sudah melampaui batas. Ini adalah awal mulai yang sangat baik untuk pemerintahan selanjutnya pastinya. Saya ingin ke Mbak Ella. Mbak Ella, bagaimana kemudian pengelolaan hutan lestari di Indonesia sebagai salah satu contoh paru-paru dunia? Kita mengetahui Indonesia ini dijuluki paru-paru dunia karena hutan hujan tropisnya luar biasa luas. Bagaimana dampaknya? Ya,
Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, 10 tahun terakhir ini yang sudah dilakukan pemerintah untuk dalam konteks perlindungan dalam ekonomi lingkungan ini sudah sebenarnya sangat banyak nih Mbak. Nanti saya akan sentuh sedikit mengenai hutan, tapi sebelumnya saya perlu ingatkan satu hal di mana dengan pembangunan infrastruktur kita yang sangat masif gitu ya, banyak yang menganggap bahwa pembangunan infrastruktur ini mengalahkan aspek lingkungan. Misal kalau kita punya geothermal gitu ya, tentunya banyak lokasinya di hutan lindung, otomatis kemudian diasumsikan kita membabat hutan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, pembiayaan dari infrastruktur besar ini, misalkan contohnya proyek MRT ataupun proyek-proyek bandara dan juga tadi ada juga geothermal gitu ya, banyak yang menggunakan pembiayaan luar negeri. Yang mana standar AMDAL, dokumen AMDAL-nya ini sebenarnya sudah mengikuti standar internasional karena pembiayaannya juga dari lembaga internasional. Sehingga kalau dikatakan bahwa kita dalam membangun ekonomi selama 10 tahun terakhir ini sedikit banyak gitu ya, kurang mengikuti ataupun dianggap masih ada catatan lah ya untuk standar internasional tersebut, saya rasa tidak tepat gitu. Karena memang pendanaan kita berasal dari lembaga internasional sudah memiliki standar internasional. Sehingga tadi proteksi atas hutan lindung itu merupakan bagian dari standar internasional tersebut gitu. Oke, baik. Jadi kalau mengikuti standar internasional kita sebenarnya belum memenuhi, tapi secara nasional sendiri sebenarnya sudah sangat bagus capaiannya ya, Mbak? Sudah sangat, iya. Dan saya sedikit koreksi, sebenarnya kita sudah memenuhi justru. Karena tadi AMDAL, dokumen AMDAL untuk pembayaran luar negeri itu sudah mengikuti standar internasional. Jadi kita sudah memenuhi sebenarnya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Bu Laksmi. Bu Laksmi, tadi kan juga sempat disebutkan komitmennya sudah terbentuk, Paris Agreement juga sudah terbentuk, begitu kita sudah hadir di sana. Komitmen Presiden Jokowi juga sangat terlihat untuk masalah iklim dan juga lingkungan, begitu. Bagaimana kemudian yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, dampak positif secara konkret yang sudah bisa dirasakan seperti apa sih, Bu Laksmi? Bu Laksmi, izin sepertinya mic-nya masih di off. Ya, kalau dikatakan dampak atau manfaatnya tentu saja dari konteks pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat berkurang. Dan kalau dilihat dari aksinya, kalau tadi disampaikan tentang pengelolaan hutan dan lestari, salah satu sektor yang memang berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan atau FOLU, Forest and Land Other Use, dan juga sektor energi. Di sektor kehutanan, emisi gas rumah kaca banyak dikontribusi dari kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam 10 tahun belakangan ini, pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Tingkat insiden kejadian kebakaran hutan dan lahan, luasan kebakaran hutan dan lahan itu jauh berkurang. Bahkan kalau kita bicara lintas batas asap atau kabut yang diakibatkan karena kebakaran hutan dan lahan, selama 5 tahun terakhir ini tidak terdeteksi adanya pencemaran atau polusi asap lintas batas negara. Dan berkurangnya kebakaran hutan, berkurangnya asap atau kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, ini merupakan manfaat yang langsung terutama untuk konteks kesehatan masyarakat sendiri. Dan tentu saja pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah, dan industri, pengurangan emisi gas rumah kaca itu sebetulnya merupakan hasil dari upaya kita untuk mengelola atau dalam mengelola berbagai macam hal. Limbahnya dikurangi, sampahnya dikelola, dan itu merupakan manfaat-manfaat atau contoh salah satu manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat selain berkurangnya kerugian biaya sosial akibat pencemaran yang diakibatkan oleh berbagai macam pembangunan atau aktivitas pembangunan nasional. Oke, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga sangat banyak tadi kalau disebutkan oleh Bu Laksmi. Saya ingin kembali ke Mbak Ella. Mbak Ella, kalau dari penilaian Anda, Mbak Ella, sejauh mana inisiatif pemerintah dalam mendorong penggunaan energi terbarukan akhirnya telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon?
Ya, ini sudah relatif kita termasuk negara yang bisa dikatakan memiliki komitmen yang sangat tinggi ya. Sudah banyak sebagai contoh misalkan beberapa studi independen menyatakan di tahun 2023 saja nilai investasi hijau di Indonesia itu sudah ada kenaikan sebesar 28% ke angka sekitar 1,6 miliar dolar dibandingkan sebelumnya. Dan juga kita juga bisa lihat beberapa proyek dari energi bersih gitu ya atau energi hijau ini seperti pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap di Sulawesi Selatan sebesar 75 megawatt yang merupakan pertama di Indonesia. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga solar terapung di Waduk Cirata dengan kapasitas 145 megawatt. Ini merupakan bukan salah satu memang yang terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini merupakan proyek-proyek hijau yang menunjukkan bahwa Indonesia itu walk the talk when it comes to the green development. Ini sudah real contohnya. Oke, contohnya sudah real, bisa terlihat di depan mata. Saya ingin kembali ke Bu Laksmi. Ini mengenai perubahan iklim, Bu Laksmi. Perubahan iklim ini kan terkait dengan cuaca dan bisa jadi bencana, ya kan? Karena misalnya dicontohkan atau disebabkan oleh kebakaran hutan di sisi ekstrim. Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan, mengingat hutan di Indonesia ini luar biasa luasnya? Ya, baik. Ini benar bahwa tadi kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan mitigasi atau pengurangan resiko dari kebakaran hutan dan lahan. Sejak periode di masa kepemerintahan Bapak Joko Widodo, kita atau pemerintah merubah paradigma. Paradigma pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang awalnya itu berfokus kepada upaya-upaya untuk memadamkan api. Kemudian kita rubah paradigmanya menjadi yang kita sebut solusi permanen atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan perencanaan yang lebih terintegratif. Jadi sebelum, karena kita tahu patternnya atau kita tahu polanya kapan resiko kebakaran hutan terjadi di masa-masa keringnya, kapan misalnya, biasanya tuh di bulan September, Oktober itu adalah puncak kekeringan dan sebagainya, maka kita sudah melakukan mitigasi sejak awal tahun. Sejak awal tahun karena kita tahu contohnya kita punya banyak sekali wilayah ekosistem gambut. Gambut ini merupakan salah satu ekosistem yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan pada saat kondisinya kering. Sehingga kita tahu sebelum masa kering terjadi kita sudah melakukan kita sebut pembasahan lahan gambut dengan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Jadi lahan gambutnya dibasahi sehingga dia tidak kering pada saat musim kering terjadi. Itu salah satu mitigasi sehingga kita tidak menunggu apinya muncul, tapi kita upayakan supaya api tidak muncul. Dan kemudian kita juga melakukan patroli tidak hanya tenaga-tenaga Manggala Agni atau Brigade Pemadam Kebakaran Hutan yang ada di KLHK, tapi melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat termasuk TNI dan Polri. Sehingga kalau terdeteksi ada hotspot, kita juga punya early warning system melalui satelit, sehingga kita bisa tahu di mana tempat-tempat terjadinya hotspot atau fire spot, sehingga bisa dilakukan pemadaman pada saat api masih kecil. Dan itu dilakukan terus-menerus sepanjang tahun. Kita punya beberapa fase yang kita sebut fase prakrisis, fase krisis, sehingga pencegahan dari awal itu bisa dilakukan. Karena kita tahu mencegah itu akan selalu lebih baik daripada kemudian kita menanggulangi pada saat sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu yang dilakukan selama periode ini dan paradigma baru ini yang kemudian memberikan hasil yang kita sebut permanen karena kita menyebutnya sebagai solusi permanen. Kita tidak hanya seperti pemadam kebakaran saja nunggu api terjadi baru kita padamkan, tapi kita pastikan bahwa api kecil tidak terjadi atau tidak terbentuk, dan kalau ada api kecil maka dia tidak akan menjadi besar karena kita bisa segera padamkan. Itu paradigma yang dibangun pada periode ini. Langkah preventif menjadi kunci yang harus dikedepankan ya Bu Laksmi. Tapi Bu Laksmi tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah ini sudah melibatkan seluruh unsur termasuk elemen masyarakat untuk melakukan mitigasi. Seperti apa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana cara pemerintah menjamin keterlibatan dari masyarakat untuk melakukan mitigasi ini?
Baik, kalau dalam konteksnya kebakaran hutan Ya, dan lahan, kita membentuk yang kita sebut masyarakat peduli api. oke. Jadi masyarakat peduli api, kita bekerja sama dengan terutama masyarakat yang berada di desa-desa yang berada pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita punya 11 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, kita fokus dengan masyarakat, kita bekerja sama dengan masyarakat peduli api, di mana mereka dilakukan bimbingan teknis, mereka mengetahui bagaimana membuka lahan tanpa membakar misalnya, bagaimana mereka melakukan pencermatan, karena biasanya api kecil itu kalau diabaikan jadi besar kan gitu. Jadi mereka bisa melaporkan pada saat api kecil terjadi. Kemudian mereka juga punya kemampuan untuk melakukan pemadaman untuk yang resikonya kecil, karena tentu Oke. saja kalau sudah besar kita harus turunkan brigade pemadaman kebakaran. Jadi patroli itu dilakukan secara bersama-sama. Mereka melakukan patroli juga. Kita juga melakukan bimbingan teknis karena banyak sebetulnya kebakaran hutan yang diakibatkan oleh tingkah laku atau perilaku atau kegiatan-kegiatan manusia. Jadi itu yang kita kurangi. Jadi membuka lahan tanpa membakar, kemudian melakukan upaya-upaya pengelolaan lahan dengan lebih berkelanjutan, lebih landscape. Kalaupun ada misalnya hutan, mereka bikin sekat bakar, jadi di antara tegakan-tegakan itu dibikin sekat sehingga kalau yang satu blok terbakar dia tidak loncat ke blok lain misalnya. Jadi upaya-upaya itu yang kita lakukan bersama-sama masyarakat peduli api. Dan Oke. selain dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, kita juga punya program yang kita sebut program Kampung Iklim, dan sekarang kita sebut sebagai program Komunitas untuk Iklim, di mana kita sekarang sudah punya sekitar 11 entitas kampung iklim di seluruh Indonesia, 11.000 entitas kampung iklim. Mereka melakukan aksi mitigasi perubahan iklim dan juga melakukan adaptasi perubahan iklim. Jadi mereka kalau masalahnya adalah air misalnya, kekurangan air, mereka lakukan mitigasi dan beradaptasi dengan cara-cara memanen air hujan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi memang masyarakat punya kemampuan yang kemudian terus digali, terus difasilitasi sehingga kemampuan yang ada bisa menjadi satu bentuk ketahanan masyarakat terhadap dampak-dampak perubahan iklim. Oke, jadi memang elemen unsur masyarakat ini rasanya sangat penting ya untuk dilibatkan dalam memitigasi kebakaran lahan dan juga hutan. Saya ingin ke Ya. Mbak Ella. Mbak Ella, kita akan flashback 10 tahun ke belakang. 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adakah kemudian evaluasi Anda terhadap implementasi kebijakan moratorium hutan dan juga konversi lahan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo? Iya, tentunya tadi sudah disampaikan juga ya oleh Ibu Laksmi tentang komitmen kita yang dimana tadi sudah ada target atas Paris Agreement itu sendiri. Saya lihat sejauh ini tadi upaya-upaya yang juga sudah disampaikan ini memang itu sifatnya tidak hanya reaktif, tapi banyak kebijakan maupun aksi nyata yang dilakukan itu secara preventif. Nah, ini yang harus kita apresiasi karena kembali lagi komitmen untuk pembangunan dan juga pengelolaan lingkungan itu sebuah keniscayaan. Dan untuk negara berkembang seperti Indonesia, kita tidak memiliki keleluasan ataupun luxury untuk memilih pembangunan atau pengelolaan lingkungan. Tadi disebutkan juga kan bahwa kita salah satu negara dengan hutan hujan tropis yang sangat besar, Ya. selayaknya ada di Amazon dan Kenya gitu ya, ke DRC, sorry. Nah, ini yang kemudian saya lihat hampir seluruh kebijakan yang diambil dan sudah diterapkan di 10 tahun terakhir ini, tadi satu contohnya di sektor infrastruktur. Kita punya pilihan kalau kita membangun pembangkit listrik geothermal ya, panas bumi, itu banyak lokasinya itu ada di dalam hutan. Tapi kan ternyata sudah ada teknologi yang bisa dilakukan seperti horizontal drilling dan lain-lain yang kemudian menghindari pembukaan lahan hutan itu sendiri. Sehingga ini adalah bentuk-bentuk aksi nyata yang dilakukan pemerintah untuk terus berkomitmen tetap melakukan pembangunan secara masif, namun disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Sehingga tadi proses pembangunan tidak harus selalu dilakukan dengan pembukaan lahan hutan. Justru kita menjaga keduanya untuk bisa coexist.
Oke, jadi harus beriringan seperti itu ya Mbak, dari mulai pembangunan infrastruktur dan juga dampak lingkungannya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena diskusi kami masih akan berlanjut usai jeda berikut. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga dua narasumber kita, ada Ibu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ada Mbak Suhaila Hakim selaku Country Director Tony Blair Institute for Global Change. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Ibu Laksmi terlebih dahulu. Bu Laksmi, kalau tadi banyak di segmen pertama kita membicarakan mengenai isu-isu dan capaian secara nasional. Sekarang kita ingin lebih fokus ke yang globalnya seperti itu. Dengan capaian saat ini, bagaimana Anda melihat kontribusi Indonesia ke depannya dalam mencapai target global penurunan emisi karbon? Baik, kalau kita bicara target global, maka kita harus bicara bahwa yang ditargetkan secara global dalam konteks persetujuan Paris atau Paris Agreement adalah menjaga agar suhu rata-rata atau kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi secara global di akhir abad ini atau di 2100 itu tidak melebihi 2 derajat Celcius bila dibandingkan dengan suhu pada saat pra-industri 1800-an. Dan kita juga diingatkan oleh ilmuwan bahwa nggak cukup kalau kita hanya menjaga 2 derajat Celcius, karena kalau suhu naik 1 derajat Celcius saja mungkin sudah banyak ekosistem-ekosistem yang rentan yang terancam punah. Maka kemudian dunia didorong agar komitmennya lebih kuatkan agar suhu pada 2100 tidak melebihi 1,5 derajat Celcius kenaikannya. Dan kontribusi Indonesia sejak kita melakukan ratifikasi persetujuan Paris di 2015, 2016 sampai dengan saat ini cukup signifikan. Jadi kita signifikan dalam arti dua. Pertama, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan yang kedua, kita meningkatkan kapasitas, khususnya kapasitas hutan kita sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Oke. Jadi dengan meningkatnya tutupan lahan, meningkatnya kualitas hutan itu sendiri, maka Indonesia berkontribusi kepada global untuk menyerap dan menyimpan karbon yang ada di atmosfer. Inilah fungsi yang bisa disebut atau selalu disebut sebagai paru-paru dunia. Kita menyerap CO2 dan kemudian menghasilkan O2. Tentu saja hasil yang dari hutan kita tidak hanya dinikmati oleh Indonesia, ini dinikmati oleh global. Itu salah satu kontribusi, dan Indonesia telah direkognisi oleh dunia internasional, terutama dalam konteks pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengurangan deforestasi hutan dan degradasi hutan. Salah satu bentuk rekognisinya adalah Indonesia sudah mendapatkan pembayaran reserve based payment. Jadi kita hitung pengurangan emisinya, diverifikasi, dibuktikan benar atau tidak jumlah pengurangannya, dan kemudian kita diberikan reward atau insentif atau pembayaran. Ini merupakan bentuk rekognisi global bahwa kita mampu mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, dan meningkatkan kapasitas hutan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Oke, jadi itu salah satu yang kita kontribusikan. Tentu saja banyak hal lain yang secara global kita selalu berkontribusi dari sektor-sektor lain selain sektor hutan. Oke, jadi kesimpulannya kontribusi Indonesia untuk penurunan emisi secara target global sudah optimal ya, Bu Laksmi? Ya, kalau kita mungkin kalau kita bicara optimal, kita masih terus gali karena komitmen kita. Jadi kalau di komitmen pengendalian perubahan iklim tidak ada istilah backsliding. Kita nggak boleh mundur dari komitmen yang ada. Sehingga kita terus membangun, meningkatkan target. Saat ini kita sedang menyiapkan dokumen second NDC atau komitmen baru yang meningkatkan target-target pengurangan emisi gas rumah kaca. Mudah-mudahan dokumen baru ini di era kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo ini bisa kita submit, kita sampaikan, dan menjadi satu komitmen kita untuk melebihi komitmen-komitmen yang sudah ada. Dan saya percaya potensi di Indonesia untuk melakukan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca
itu sangat besar dan ini yang perlu kita terus gali. Tentu saja saya setuju tadi yang dikatakan, untuk bisa meningkatkan aksi-aksi dan pencapaian target, kita tentu saja perlu modalitas implementasi atau means of implementasi. Kita perlu mendorong kerjasama dalam konteks pendanaan, dalam konteks alih dan pengembangan teknologi, capacity building, terutama bagi stakeholders yang tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan. Jadi mereka masih perlu dibantu seperti masyarakat, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi potensi masih banyak yang harus kita gali, meskipun saat ini kita sudah punya kontribusi yang signifikan terhadap global. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Mbak Ella. Mbak Ella, tadi Bu Laksmi menyinggung bahwa salah satu yang harus ditingkatkan juga adalah kerjasama untuk menurunkan emisi karbon seperti itu. Apakah selama pandangan Anda, selama analisa Anda, ada kerjasama internasional yang signifikan berhasil dicapai Indonesia dalam rangka menurunkan emisi karbon, khususnya di sektor energi dan juga kehutanan? Ya, saya bisa sebutkan beberapa contoh kerjasama global yang bahkan ada satu yang kita inisiasi. Contohnya tadi Bu Laksmi menyampaikan terkait pendanaan dari energi bersih ya. Pada saat kepemimpinan Indonesia, pada saat G20 yang lalu, Indonesia menggagas sebuah platform blended financing untuk energi baru terbarukan. Namanya ini GBFA atau Global Blended Finance Alliance yang menggait negara-negara seperti UAE, Kenya, dan lainnya ya. Nah, ini merupakan sebuah terobosan karena banyak permasalahan terkait pembiayaan energi baru terbarukan ataupun konservasi hutan ini kita terbentur dengan biaya modal yang tinggi. Biaya modal yang tinggi ini kemudian menjadi beban untuk negara berkembang karena pilihannya kita masih terbentur dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi yang membutuhkan modal untuk mencapai itu versus dengan menggantikan pembiayaan dari fossil fuel yang relatif lebih murah masih pada saat ini ya kita bicara. Sehingga tadi Indonesia menggagas Global Blended Finance Alliance itu sebagai suara dari negara berkembang yang bagaimana kita mencarikan solusi real dari pembiayaan yang lebih murah sehingga dibentuklah platform GBFA tersebut untuk kemudian kita mencarikan pendanaan yang sifatnya lebih murah dengan menggabungkan beberapa sumber pembiayaan seperti concession loan ataupun hibah. Kita kan juga minta ya komitmen dari negara-negara yang sudah maju yang lebih dulu mungkin mengotori bumi ini gitu ya untuk mereka lebih istilahnya lebih berkomitmen untuk bisa mendukung juga. Sehingga untuk saya simpulkan ada banyak yang bisa kita ambil contoh, salah satunya juga di sektor penerbangan misalkan baru-baru ini pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peta jalan atau roadmap dari Sustainable Aviation Fuel atau bahan bakar untuk aftur yang memang ramah lingkungan. Itu juga contoh lain, contoh konkret yang kemudian diikuti. Ini bahkan diikuti oleh negara-negara seperti Thailand, misalkan yang belum ada peta jalannya. Jadi sudah banyak sebenarnya inisiatif yang kita secara konsep ASEAN ataupun global gitu ya, sudah digagas dan bahkan kita dijadikan contoh untuk kemudian menjadi acuan dari negara-negara ini untuk secara real ya, kita bekerja sama mengatasi permasalahan baik itu pembiayaan maupun penyediaan energi baru terbarukan yang lebih cepat. Oke, luar biasa. Jadi kerjasama Indonesia untuk sektor ini, untuk antar negara seperti itu ya, sepertinya sudah berjalan dengan lancar dan bahkan tadi seperti kata Mbak Ella diikuti oleh berbagai negara lainnya, menjadi percontohan seperti itu. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat pernyataan dan juga pidato dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih hijau. Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Kami juga memiliki PLTS Apung, pembangkit listrik tenaga surya apung, di Waduk Cirata dengan kapasitas 192
megawatt peak, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Hutan mangrove kami, hutan mangrove Indonesia itu terbesar di dunia, seluas 3,3 juta hektar, yang mampu menyerap karbon 8 sampai 12 kali lebih baik dibandingkan hutan hujan tropis. Ya, itu dia tadi kita telah mendengarkan bersama pemirsa pidato dari Presiden Joko Widodo. Saya ingin ke Ibu Laksmi tanggapannya terhadap pidato dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa jangan pernah ragukan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon. Kemudian juga sempat menyebut PLTS apung terbesar di Asia Tenggara. Tanggapannya seperti apa, Ibu Laksmi? Sepakat sekali dan setuju sekali karena memang itu yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi juga Mbak Suhaila mengatakan bahwa kita walk the talk. Kita tidak hanya menyampaikan dokumen, NDC sebagai bentuk dokumen atau janji saja, tapi yang kita komitmenkan adalah memang sesuatu yang kita laksanakan. Hal-hal yang tadi disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo merupakan bukti dan data-data yang valid yang memang dilakukan di lapangan. Mangrove misalnya tadi, kita melakukan rehabilitasi mangrove, bahkan Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di tahun 2020 sebagai kelanjutan Badan Restorasi Gambut. Dan upaya-upaya rehabilitasi termasuk penanaman kembali hutan mangrove yang menjadi atau yang punya potensi penyerapan karbon yang jauh melebihi jenis-jenis hutan yang lain itu juga dilakukan. PLTS tadi juga melengkapi informasi yang tadi juga disampaikan seperti Tenaga Bayu yang ada di Sidrap di Sulawesi Selatan. Jadi seluruh upaya-upaya dan potensi-potensi yang digali baik di sektor kehutanan, sektor energi itu terus didorong karena yang selalu disampaikan oleh pimpinan, oleh Pak Presiden Joko Widodo adalah kita harus leading by example. Kita harus bisa memimpin terutama di agenda pengendalian perubahan iklim dengan memberikan contoh. Jadi apa yang dipidatokan dalam fora-fora di internasional itu adalah sesuatu yang kita komitmenkan dan kita jalankan, bahkan kita bisa buktikan karena semua aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu kita mengikuti yang kita sebut MRV, measurable, reportable, dan verifiable. Kita bisa ukur, kita laporkan, dan bisa diverifikasi. Jadi itu merupakan pernyataan yang sangat valid karena memang didukung oleh bukti-bukti nyata di lapangan dan juga mendapat rekognisi dari berbagai macam komunitas dan pihak-pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, saya ingin ke Mbak Ella. Saya juga ingin minta tanggapannya Mbak Ella atas pidato dari Presiden Joko Widodo tadi. Kalau Bu Laksmi sangat setuju dan juga mengatakan buktinya sangat nyata sudah ada di Indonesia bisa terlihat seperti itu. Bagaimana menurut Anda sebagai orang yang benar-benar turun langsung dalam isu ini, apa yang perlu ditebalkan dari pidato Presiden Joko Widodo tadi? Saya ingin mengambil dua tambahan ya. Jadi semua yang disampaikan Pak Presiden saya juga tadi sudah sampaikan mengenai proyek PLTS terapung tersebut. Namun ada dua lagi berita baik yang kita mungkin jarang mendengar tapi sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia. Indonesia itu adalah negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan SDG Bonds, yakni 2021. SDG Bonds ini memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial dan lingkungan yang menguntungkan masyarakat secara spesifik dan lingkungan hidup. Nah, kemudian kita juga Indonesia ini merupakan negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk atau Sukuk Hijau. Ini sebuah instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen Indonesia sekali lagi ya tadi dalam menanggulangi perubahan iklim. Nah, investor sukuk ini tersebar di seluruh dunia, tidak hanya di pasar negara-negara Islam, tapi juga Asia, EU, dan United States, dan lainnya. Jadi 100% dari penggunaan sukuk ini itu adalah untuk membiayai proyek hijau yang kemudian berkontribusi langsung pada kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
serta pelestarian keanekaragaman hayati. Sehingga kalau kita berkaca dari hal ini gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Laksmi dan juga disampaikan oleh Pak Presiden, ini tepat adanya bahwa jangan pernah ragukan komitmen kami karena komitmen Indonesia ini bahkan sudah dimaterialisasi menjadi beberapa terobosan-terobosan yang tadi saya sampaikan. Mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan di sini juga terkait dengan kebutuhan pembiayaan ya. Jadi kebutuhan pembiayaan ke depan. Jadi tadi kita sudah bilang komitmen kita sudah jelas, we walk the talk, but then the next question adalah how to-nya nanti ke depan. Sekarang pressure-nya adalah untuk membiayai pembiayaan hijau ini membutuhkan kita estimasi sekitar 4.000 triliun gitu ya hingga 2030. Jadi rentang waktunya juga relatif pendek 5 tahun ke depan. Namun kita estimasi kontribusi APBN ini baru mencapai sekitar 10%, sehingga masih ada gap. Nah, itulah tadi inovasi-inovasi yang saya sebutkan, itu kemudian menjadi sumber-sumber lain untuk kemudian bisa mengisi dan memastikan kita bisa menjalankan tidak hanya hari ini dan 10 tahun yang lalu, tapi juga 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Oke, inovasi harus dilakukan demi menambal gap dari APBN yang tadi disebutkan oleh Mbak Ella. Saya ingin kembali ke Bu Laksmi. Bu Laksmi, pastinya untuk mewujudkan upaya-upaya dalam program mengurangi emisi karbon ini kan butuh sebuah regulasi begitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa menjamin harmonisasi regulasi sehingga upaya-upaya dalam program menurunkan emisi karbon ini akhirnya bisa mencapai target? Ya, benar. Regulasi menjadi salah satu pilar untuk kita bisa melakukan banyak aksi dan implementasi dari berbagai macam target. Kalau tadi saya katakan setelah kita meratifikasi Persetujuan Paris atau Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, kemudian turunannya termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menguatkan komitmen kita dalam dokumen Nationally Determined Contribution, itu memberikan payung hukum atau payung legal bagi sektor-sektor dalam menurunkan komitmen-komitmen. Jadi kalau di NDC kita punya komitmen nasional yang kemudian distribusi sebagai target-target komitmen di 5 sektor utama, yaitu di sektor kehutanan, sektor energi, industri, limbah, dan pertanian. Mereka membuat peta jalan, kemudian juga KLHK sebagai National Focal Point untuk isu pengendalian perubahan iklim, membuat sistem registri, sistem inventarisasi, melakukan metodologi-metodologi. Kita juga melakukan forum untuk koordinasi yang kita sebut Friends of NDC. Friends of NDC ini merupakan satu forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya pengendalian perubahan iklim, khususnya kementerian dan lembaga yang menjadi pengampu sektor-sektor yang ada di NDC. Jadi koordinasi-koordinasi untuk kita membuat target di dalam dokumen NDC itu kita lakukan secara bersama-sama. Dari sektor ESDM, dari pertanian dan semuanya. Itu kita lakukan terus-menerus sehingga ini menjadi bagian dari perilaku dan habitat kerja yang baru. Jadi kita tidak hanya koordinasi sesaat atau hanya untuk case-case tertentu, tapi sejak perencanaan kita melakukan baselining atau menetapkan baseline berapa tingkat emisi kita mengembangkan berbagai macam detail metodologi atau regulasi, itu kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita juga melakukan pelaporan setiap tahunnya yang kita keluarkan dalam bentuk laporan inventarisasi gas rumah kaca, itu juga bersama-sama dengan sektor. Jadi kita terus-menerus lakukan upaya-upaya tersebut sehingga ini menjadi, karena saya sangat sepakat bahwa koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan tidak hanya dalam membuat regulasi, tapi juga mengimplementasikan regulasi itu menjadi satu hal yang memang harus kita jaga dari proses awal sampai terus berkelanjutan dan sampai saat ini bahkan untuk kedepannya juga. Dan itu kita lakukan terus-menerus dengan berbagai macam forum termasuk tadi Friends of NDC. Iya, harmonisasi, regulasi harus tetap dilakukan, harus tetap dijaga. Tapi pertanyaannya di masa transisi ini bagaimana kemudian nanti pemerintah bisa menjaga komitmen untuk menurunkan emisi karbon yang seharusnya terus berkelanjutan dan juga tetap mencatatkan atau mengukir prestasi baik di mata dunia. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan diskusi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Mbak Suhaila Hakim selaku Country Director Tony Blair Institute for Global Change. Kita akan lanjutkan diskusi kita menyambung yang tadi saya ingin ke Bu Laksmi terlebih dahulu. Bu Laksmi, sekarang kita tahu sedang di masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa rencana dari pemerintah untuk bisa menjaga program-program yang harus berkelanjutan dalam rangka menurunkan emisi karbon ke depannya? Apa yang akan dilakukan? Ya, kalau kami di lingkungan hidup dan kehutanan atau di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, kita selalu mengatakan bahwa sustainabilitas adalah inti dari apa yang kita lakukan, inti dari peraturan perundang-undangan, inti dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Dan sustainabilitas ini juga merupakan salah satu yang menjadi visi dan misi Presiden terpilih Bapak Prabowo. Kalau kita lihat di visi Asta Cita yang ada, di situ jelas ada visi-visi yang memang terutama akan memastikan bahwa komitmen-komitmen, khususnya komitmen yang berkaitan dengan sustainabilitas, pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan memastikan bahwa masyarakat itu mendapat lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diamanahkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H, itu akan tetap berlanjut. Dan tentu saja keberlanjutan ini kita tambahkan dengan upaya-upaya peningkatan. Karena tantangan perubahan iklim, tantangan lingkungan global, yaitu perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi atau tetap menjadi tantangan global yang kita sebut triple planetary crisis. Dan ini merupakan tantangan yang kalau kita lihat di visi Asta Cita dan kemudian program-program prioritasnya, itu nyata ada di dalamnya, dan ini akan menjadi bagian dari kebijakan dan implementasi kebijakan dari Bapak Presiden terpilih yang insya Allah akan segera dilantik dalam 2 hari ke depan. Dan kami sebagai birokrat, kita menyiapkan seluruh instrumen-instrumen termasuk pedoman, regulasi, metodologi, kalau kita sebut sebagai NSPK, norma, pedoman, standar, dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini bisa berlanjut secara sustainable. Demikian. Oke, jadi semua instrumen sudah disiapkan seperti itu. Saya ingin ke Mbak Ella. Mbak Ella, pertanyaannya sebenarnya kurang lebih mirip. Kita akan segera memiliki pemimpin baru, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anda lihat dari perjalanannya selama ini dari sisi isu lingkungan, seberapa prediksi Anda, seberapa kuat prediksi Anda komitmen yang dimiliki oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia nantinya? Ya. Sebelum saya menjawab tersebut ya Mbak Ayu ya, ini saya mau memberikan gambaran apa yang kita hadapi ya, apa yang kita hadapi dari sisi tantangan iklim. Tadi disebutkan Bu Laksmi bahwa kita semua punya target memenuhi Paris Agreement itu untuk menghindari kenaikan suhu di atas 1,5 ataupun 2 derajat. Sebenarnya kenaikan suhu ini kenapa menjadi sebuah target gitu ya? Kalau kita dengar 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius itu terdengar kecil gitu ya. Namun dampaknya ini luar biasa. Pertama, kita lihat kenaikan air laut atau sea level rise di dunia itu meningkat 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat dari 2022 sampai 2023. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Nah, BMKG sendiri sudah memprediksi kenaikan air laut Indonesia ini bisa mencapai 0,8 sampai 1,2 cm per tahun, yang dimana diperkirakan sebanyak 18.000 garis pantai kita masuk ke kategori rentan akibat perubahan iklim dan perubahan curah hujan. Jadi kalau kita diam saja nih, tentunya tidak gitu ya, kita tidak diam saja. Namun jika kita tidak melakukan langkah-langkah dan jika administrasi berikutnya ini tidak melakukan langkah-langkah konkret gitu ya, melanjutkan apa yang sudah baik ini, kenaikan air laut di Indonesia bisa merampas kelangsungan hidup terutama masyarakat di wilayah pesisir. Nah, dari hal tersebut saya rasa tadi poin yang disampaikan Bu Laksmi mengenai apa yang sudah disampaikan di Asta Cita tersebut memang benar adanya. Nah,
yang saya sangat apresiasi di dalam tindak lanjut ataupun program prioritas ya quick win yang disampaikan oleh di dalam visi misi Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih ini sudah mengikutsertakan langkah konkret yang sifatnya tidak hanya business as usual. Jadi kalau kemarin disebutkan pada saat debat gitu ya, juga disebutkan langkah nyata mengenai carbon capture storage dan juga upaya untuk kita membangun rantai nilai pasok yang lebih hijau. Ini tuh adalah langkah-langkah yang bisa kita katakan sangat breakthrough ya, yang memang secara langsung bisa tadi membuat pertumbuhan ekonomi itu beriringan. Itu satu aspek. Dan yang kedua, ketika kita melihat target pertumbuhan ekonomi di angka 8% oleh Presiden dan Wapres terpilih gitu ya. Nah, ini sebuah target yang luar biasa berat. Nah, namun perlu saya memberikan gambaran bahwa pilihan dari tidak mengambil pembangunan yang sifatnya tidak berpihak terhadap lingkungan ini jauh lebih berat gitu ya. Di dunia sudah dilakukan studi rata-rata dunia ini berisiko kehilangan 12% dari PDB-nya jika tidak melakukan adaptasi dalam langkah hijau untuk pembangunan ekonomi. Khusus untuk Indonesia sendiri, data World Bank ini sudah mengidentifikasi resiko penurunan pertumbuhan hingga 1,24% GDP. Sehingga kalau lihat dari hal ini gitu ya, semua langkah nyata yang disampaikan di dalam Astacita dari Presiden dan Wapres terpilih ini saya lihat sudah konkret untuk menyentuh dua target tadi. Jadi target untuk kita bisa menggerek pertumbuhan ekonomi yang sifatnya hijau dan kemudian tidak istilahnya mencari ruang untuk tumbuh dengan menciptakan lapangan kerja di sektor hijau ini juga sudah real. Itu ya, dua catatan itu yang saya lihat sangat konkret. Di luar dari apa-apa yang sudah disampaikan Bu Laksmi tadi terkait perlindungan juga untuk keanekaragaman hayati dan hutan. Oke, baik. Ada dua catatan yang diberikan oleh Mbak Ella. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi ini, saya ingin kembali mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu pidato yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo berikut ini. Pemirsa, kita saksikan bersama. Indonesia memiliki kawasan industri hijau seluas 13.000 hektar. Ini juga salah satu yang terbesar di dunia. Tapi semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim. Selama negara maju tidak berani berinvestasi. Selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas. Dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang. Ya, itu dia pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saya ingin kembali meminta tanggapan dari Bu Laksmi. Bu Laksmi, tadi Presiden Jokowi menyebutkan bahwa industri hijau di Indonesia sebenarnya potensial luar biasa, tapi membutuhkan support dari investasi asing dan juga riset. Bagaimana kondisi ini di lapangan, Bu Laksmi? Ya, pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu memang pesan yang sangat valid. Bahkan di dunia internasional, di global, terutama negara-negara berkembang, selalu menyuarakan seperti itu. Kita punya komitmen, kita selalu berusaha untuk melaksanakan dan memenuhi komitmen tersebut. Tapi tentu saja di pihak atau di sisi yang lain, dukungan modalitas untuk implementasinya menjadi sangat signifikan. Karena masing-masing negara itu punya tantangan atau national circumstances-nya sendiri. Tidak semua negara, tadi kalau di awal Mbak Suhaila sudah mengatakan ada yang tidak punya privilege untuk memilih gitu ya antara pembangunan ekonominya dengan pembangunan lingkungannya. Dan kita memang harus berjalan bersama-sama. Pada Conference of the Party atau konferensi KTT Tinggi Perubahan Iklim di Dubai tahun lalu, Presiden Jokowi juga sudah menyuarakan hal ini. Indonesia terus berkomitmen untuk melakukan, bahkan kita melakukan upaya-upaya mobilisasi pendanaan melalui pengembangan instrumen-instrumen pembiayaan, antara lain tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Suhaila tentang Green Sukuk, kemudian ada obligasi hijau, ada pembiayaan untuk mekanisme transisi energi. Tapi kita juga memerlukan dukungan-dukungan kolaborasi-kolaborasi dengan semua pihak.
karena jumlah atau kebutuhan investasi yang tadi sudah disebutkan nilainya oleh Mbak Suhaila itu merupakan sesuatu yang memang dibutuhkan, dan Indonesia terus mengundang kolaborasi dari mitra-mitra bilateral melalui investasi swasta, bahkan dukungan filantropi dan dukungan bilateral negara-negara sahabat itu terus didorong, karena memang kuncinya adalah kolaborasi antara semuanya. Ini adalah komitmen kita bersama secara global. Dan maka upaya-upaya yang dilakukan juga harus didukung dengan upaya kolaborasi secara global di dalam, di luar negeri, seluruh pemangku kepentingan pada semua berbagai tingkatan. Itu memang terus-menerus kita dorong, karena untuk Indonesia, kalau bisa saya sampaikan, salah satu keberhasilan pengendalian perubahan iklim di Indonesia karena ada partisipasi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai macam pemangku kepentingan. Dunia usaha, akademisi, pemerintah tentu saja, bahkan masyarakat, mereka melakukan kontribusi yang sangat signifikan dalam konteks pengendalian perubahan iklim. Kolaborasi yang dicontohkan oleh semua pemangku kepentingan di Indonesia ini yang harusnya bisa menginspirasi global, karena kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi ini, dan tentu saja tanggung jawab bersama ini perlu dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Baik, kolaborasi harus dioptimalkan. Saya ingin kembali ke Mbak Ella. Mbak Ella, Anda tadi sudah beberapa kali ya menyinggung mengenai modal, pendanaan, kemudian juga tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo menyebutkan juga masalah investasi asing, kemudian juga menyebutkan masalah riset seperti itu. Mbak Ella, kalau Anda bisa memberikan saran kepada pemerintah begitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya nantinya investasi ini bisa masuk dan juga mendukung program-program yang bisa dicanangkan oleh pemerintah? Apa inovasi yang harus dilakukan? Satu, inovasi dan langkah konkret yang harus dijadi PR dan aksi nyata ya oleh pemerintah ini mengenai penciptaan tenaga kerja nih, Mbak Ayu. Jadi sudah ada riset di berbagai dunia gitu ya menyatakan bahwa, dan juga di Indonesia sebenarnya saya lupa menyebut, di Indonesia ini di Bappenas sudah dilakukan riset dan diestimasi bahwa upaya transisi ekonomi hijau di Indonesia ini mampu menciptakan 15,3 juta pekerjaan baru hingga 2045. Jadi kalau kita melakukan satu upaya inovasi itu harus berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat, yakni penciptaan lapangan kerja. 15,3 juta ini tentunya bukan angka yang kecil gitu ya, karena selama lihat data yang telah disampaikan Kementerian Investasi di banyak acara gitu ya, dengan investasi yang banyak sudah dilakukan di sisi mineral downstreaming, itu juga baru istilahnya belum bisa mendongkrak banyak ya dalam hal penciptaan tenaga kerja. Nah, kalau kita bisa serius mendorong inovasi dalam negeri, tentunya berkolaborasi ya, mungkin ada teknologi yang sudah dikembangkan di luar negeri yang akan lebih murah dan lebih cepat kalau kita adopsi. Bisa seperti itu. Namun inovasi tersebut harus kita dorong untuk bisa menciptakan 15,3 juta pekerjaan baru yang tadi sudah diestimasi. Sehingga esensinya ini melindungi kita dari jebakan middle income trap. Karena itu yang paling istilahnya apa ya, jadi satu momok kekhawatiran dari negara berkembang. Kita tidak berhasil keluar dari middle income trap tersebut. Terakhir yang bisa saya sampaikan sebenarnya tadi dari sisi energi baru terbarukan ya. Satu mungkin topik yang juga menarik untuk nanti kita lihat, Ibu Kota Nusantara nih, Ibu Kota yang jadi hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Sebenarnya sudah ada banyak perusahaan energi terbesar di dunia, misalkan Masdar gitu ya, sudah punya komitmen untuk proyek energi terbarukan sebesar 2 gigawatt di Nusantara. Nah, ini juga mereka melihat bagaimana mengkawinkan itu dengan pengembangan zona riset, inovasi, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga kombinasi dari listrik hijau dan energi hijau dan tadi riset inovasi sudah sangat real untuk membuka 15,3 juta pekerjaan baru hingga 2045 di Indonesia.
Oke, jadi harapannya memang ini bisa membuka lapangan kerja baru lebih luas di Indonesia, Mbak Ella. Dan itu dia tadi pemirsa, kita telah banyak berbincang mengenai bagaimana penanganan iklim dan juga bagaimana pengurangan emisi karbon pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita telah mengetahui bahwa komitmen Indonesia sudah sangat luar biasa untuk bisa berkomitmen dalam hal ini dan dampaknya secara global juga sudah bisa dirasakan secara konkret. Terima kasih kepada dua narasumber kami pada kesempatan malam hari ini. Ada Ibu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Kemudian kepada Mbak Suhaila Hakim selaku Country Director Tony Blair Institute for Global Change. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam Mbak dan juga Ibu, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Dan usai sudah diskusi kita di program 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan iklim dan lingkungan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat malam, sampai jumpa.